Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailani Nimatu Maula dengan nomor induk mahasiswa 1810101501953, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, kelompok 18. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem pendukung keputusan. Pasti di sini banyak yang bertanya, apa itu sistem pendukung keputusan? Mari kita bahas. Pengertian sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan merupakan bagian dari sistem berbasis komputer atau termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sistem pendukung keputusan merupakan sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan yang membantu manajemen dalam mengatasi berbagai permasalahan. Sistem pendukung keputusan terdiri atas 3 komponen utama, yaitu 3 komponen sistem pendukung keputusan. Yang pertama, subsistem pengelolaan data atau database merupakan komponen sistem pendukung keputusan yang berguna sebagai penyediaan data bagi sistem. Yang kedua, subsistem pengelolaan model atau model base. Keunikan dari sistem pendukung keputusan adalah kemampuannya dalam mengintegrasikan data dengan model-model keputusan. Lalu yang ketiga, subsistem pengelolaan dialog atau user interface. Adanya fasilitas yang mampu mengintegrasikan sistem yang terpasang dengan pengguna secara interaktif, yang dikenal dengan subsistem dialog. Melalui subsistem dialog, sistem diinvestasikan sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan sistem yang dibuat. Tujuan sistem pendukung keputusan. Yang pertama, membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Yang kedua, mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya. Manfaat sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan membantu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah terutama dalam berbagai isu yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang kedua, sistem pendukung keputusan memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Berikut contoh sistem pendukung keputusan pada Bank Pengkreditan Rakyat. Pada kasus di bawah ini, banyak orang yang ingin meminjam dana pada sebuah bank. Berikut proses sistem pendukung keputusan. Data peminjam dana diinputkan ke dalam aplikasi sistem pendukung keputusan yang menghasilkan sebuah rekomendasi layak pinjam dana, di mana hanya beberapa kriteria peminjam dana yang mendapatkannya. Kelebihan sistem pendukung keputusan. Yang pertama, menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Lalu yang kedua, membantu pengambil keputusan dalam hal penghematan waktu yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, menyediakan bukti tambahan untuk memberikan pembenaran sehingga dapat memperkuat posisi pengambil keputusan. Adapun kelemahan sistem pendukung keputusan diantaranya yaitu kelemahan sistem pendukung keputusan. Yang pertama, ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Yang kedua, proses-proses yang dapat dilakukan sistem pendukung keputusan biasanya juga tergantung pada perangkat lunak yang digunakan. Lalu yang ketiga, sistem pendukung keputusan tidak memiliki kemampuan intuisi seperti yang dimiliki manusia. Jenis-jenis sistem pendukung keputusan. Yang pertama, keputusan terstruktur. Keputusan yang dilakukan secara berulang dan bersifat informasi, spesifik, terjadwal, dan detail. Yang kedua, keputusan semi terstruktur.
Keputusan yang memiliki sifat yakni sebagian keputusan dapat ditangani oleh komputer dan sebagiannya harus ditangani pengambil keputusan. Lalu yang ketiga, keputusan tidak terstruktur. Keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang atau tidak selalu terjadi. Tahapan sistem pendukung keputusan. Yang pertama, intelligence, di mana tahap ini merupakan tahap pengumpulan informasi untuk mengidentifikasikan permasalahan. Yang kedua, design. Tahap ini merupakan tahap perancangan solusi dalam bentuk alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, choice. Tahap ini merupakan tahap memilih dari solusi dari alternatif-alternatif yang disediakan. Lalu yang keempat, implementation. Tahap ini merupakan tahap melaksanakan keputusan dan melaporkan hasilnya. Sistem pendukung keputusan memiliki 5 karakter pokok antara lain. Yang pertama, dilakukan oleh sistem berbasis komputer. Yang kedua, digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga, digunakan untuk memecahkan masalah rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual atau riset literasi yang sederhana. Yang keempat, melalui cara simulasi yang interaktif. Dan yang terakhir, data dan model analisis sebagai komponen utama. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan pendukung keputusan dengan sistem pendukung keputusan. Pendukung keputusan merupakan aplikasi komputer yang dibuat seseorang dengan tujuan untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan masalah dalam bidang yang lebih spesifik atau detail. Sedangkan sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem berbasis komputer yang dirancang dengan tujuan untuk mempertinggi efektivitas pengambilan keputusan dari suatu masalah semi terstruktur. Pada sistem pendukung keputusan ini sudah dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan yang spesifik. Hubungan antara pendukung keputusan dan sistem pendukung keputusan. Yang pertama, teknologi baru dan distribusi informasi yang kian membaik memberikan banyak alternatif bagi pihak manajemen. Yang kedua, banyak aktivitas yang kompleks menyebabkan terjadinya kesalahan sehingga berdampak pada peningkatan biaya. Yang ketiga, ekonomi global yang sering berubah menghasilkan ketidakpastian dan membutuhkan respon yang lebih cepat untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Yang keempat, regulasi pemerintah dan stabilitas politik yang penuh dengan ketidakpastian perlu keputusan cepat. Jadi kesimpulannya, setiap manajer pasti memiliki masalah yang harus dipecahkan dalam perusahaan. Oleh karena itu, manajemen menggunakan sebuah sistem informasi yang disebut dengan sistem pendukung keputusan untuk menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu dalam manajemen menangani berbagai permasalahan terstruktur dan tidak terstruktur dalam perusahaan. Sekian presentasi dari saya yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.